Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para asatidzah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, sahibul bait Bapak Haji Purwanto dan juga Bapak Ihsan Kamil yang malam hari ini telah mengakikahkan putrinya. Kita doakan biar jadi anak yang solihah, anak yang qurrata ayun, dan menjadi orang tua yang terbaik buat para putra dan putrinya. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita mengiringi doa telah lahir putri dari Bapak Ihsan Kamil. Alhamdulillah Pak ya. Setiap orang yang mendapatkan keturunan pasti bahagia, pasti senang Pak ya. Oleh karena itu khusus buat Bapak Ihsan Kamil, karena beliau ini Pak baru anak pertama Pak ya. Jadi kita selaku orang tua, selaku orang yang duluan Pak punya anak Pak ya, pantas rasanya kalau kita kasih apa, pesan-pesan buat Bapak Ihsan Kamil, biar sesuai namanya Pak, Ihsan Kamil, manusia yang apa? Sempurna. Yang pertama, Bapak Ihsan Kamil, bahwa anak itu adalah titipan Allah. Siapapun Pak ya, kita termasuk. Anak itu titipan Allah. Yang namanya titipan jangan sampai apa? Jangan sampai goeng Pak ya. Apalagi hilang, rusak Pak ya. Gompal, jangan sampai titipan. Karena itu betul-betul dipelihara. Pak Ihsan Kamil ini titipan Allah. Berapa banyak orang yang belum dikasih titipan, tapi Pak Ihsan Kamil alhamdulillah. Titipan yang Allah berikan ini seperti Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan bersih, tidak punya dosa, walaupun ibu bapaknya punya apa? Dosa. Walaupun anak itu keluar dari si pendosa, anak dari hasil zina umpamanya, tapi tetap anak itu yuladu alal fitrah, dia lahir dalam keadaan apa? Bersih. Jadi Bapak Ihsan Kamil ini Allah titipkan seperti botol kosong, bersih, kosong, belum ada apa-apanya. Maka kata Nabi, hadis itu dilanjutkan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maya. Jadi yang menyebabkan orang itu bisa jadi Yahudi, orang itu bisa jadi Nasrani, orang itu bisa jadi Majusi,
adalah orang tuanya. Makanya yang bersih ini, yang suci ini, yang kosong ini, terserah kita Pak. Kita mau isi apa ini kepada anak kita. Bayar. Makanya Pak, kadang-kadang kita nggak sadari Pak. Coba Bapak lihat dah, perhatikan di TV-TV di mana-mana ya. Kalau lagi ulang tahun, dia beli kue tar Pak ya. Dia pasang lilin Pak ya. Dia nyalain lilin, kata saudaranya, sebelum ditiup lu berdoa begitu Pak. Sering gitu Pak. Berdoa di depan apa? Lilin, depan api. Orang yang meminta menyembah Tuhannya api itu orang apa? Majusi. Majusi. Makanya yang kayak gitu jangan diikuti. Kadang-kadang Pak ya, lah karena dulu bapaknya, engkongnya kalau ulang tahun tuh begitu Pak. Akhirnya cucu cicitnya apa tuh? Ikut. Jadi menyebabkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, yaitu bapaknya, orang tua. Makanya jangan minta sama api. Ya, depan lilin belum ditiup dia berdoa Pak. Dipejamkan mata dia berdoa. Seakan-akan minta dengan apa tuh? Dengan api. Itu namanya agama Majusi. Nyembahnya Tuhannya apa tuh? Api. Nah ini tergantung kita Pak. Nah karena itu Ihsan Kamil ya Pak Ihsan Kamil, mumpung masih baru 0 ini Pak, kosong Pak ya. Putrinya ini betul-betul diisi dengan apa? Isi yang baik-baik. Kalau udah kena virus-virus di luar Pak, susah. Virus HP Pak ya, virus games. Kadang-kadang bini kita Pak ya, para istri-istri, biar dia aman, biar dia tenang, anaknya biar nggak ngayap kemana-mana, anaknya di rumah dikasih apa tuh? HP. Itu kan namanya virus Pak. Virus ya Pak ya, yang bisa merusak daripada apa tuh botol yang kosong tadi diisi dengan virus dari luar. Ini nauzubillah Pak ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita botol yang kosong ini isi dengan yang baik-baik. Bahkan sejak dia hamil aja Pak, udah suruh dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam rangka kita mengisi titipan amanah yang kosong ini mendapatkan isi yang baik. Ternyata kalau udah gedean rada-rada ribet, kalau masih kecilnya belum diapain tuh, belum diisi dengan baik-baik. Makanya peribahasa, belajar kalau masih kecil seperti mengukir di batu, gampang. Tapi kalau belajar udah tua Pak, karena sudah banyak file yang lain masuk, seperti mengukir di atas air, nggak pernah masuk, susah nyangketnya gitu Pak ya. Ini karena belajarnya sudah kepenuhan filenya dengan file-file yang lain. Nah ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buat Ananda Ihsan Kamil, bismillah, isi dengan ayat-ayat Al-Quran, isi dengan apa? Makanan, minuman, jajanan yang halal, ya, yang halal dan baik, ya kan, halalan thayyibah begitu kata Allah. Jadi halal dan baik. Kenapa? Supaya dia sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau empannya dia apa tuh? Halalan thayyibah. Jadi orang untuk bisa mencetak anak yang soleh Pak ya, memang berat. Memang berat. Karena apa? Sejak awal terkadang kita apa tuh? Kita terlena Pak ya, terlena dengan kehidupan kita. Jadi anak itu para bapak sekalian sangat tergantung orang tuanya.
Jadi orang tua itu cermin buat anak. Kalau anaknya susah disuruh sholat, bisa jadi karena bapaknya jarang-jarang sholat, ya, malas sholat. Kalau anaknya susah disuruh ngaji, Pak ya, karena di rumah bapaknya, emaknya jarang ngaji. Jadi orang tua itu cermin. Makanya betul-betul kata Nabi, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tergantung kita, Pak. Anak mau kita apain? Ya, Pak ya. Mau kita cetak apa? Dan ini PR semua, Pak. Apalagi yang masih pada kecil-kecil kayak saya, Pak ya. PR banget. Makanya kita selalu angkat tangan kita, Pak ya. Setiap hari, setiap sholat, setiap malam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kan doanya Nabi Ibrahim, Pak. Ya, Nabi Ibrahim. Ya Allah, karuniai saya dan zuriyah keturunan saya qurrata a'yun, Pak. Enak dipandang mata. Melihat anak soleh, enak. Melihat anak bener, enak. Melihat anak melakukan kebaikan, enak. Coba kalau anak dari pagi sampai sore HP dibuat pegang, Pak ya. Gimana kita gak ngomel, Pak ya. Nah, ini menciptakan anak yang qurrata ayun. Butuh spiritual, Pak. Butuh angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada teman saya, Pak. Anaknya bader banget. Kata dia begini, bersyukur katanya dong kita masih dikasih anak bader. Iya, Pak ya. Kenapa? Jadi kita dekat sama Allah. Coba, Pak. Yang pertama bagus, Pak ya. Yang kedua benar. Yang ketiga dipuji-puji orang. Lalu lupa udah kita angkat tangan berdoa sama Allah. Tapi kalau kita dicoba, dikasih ujian, anak begini, anak begitu, udah pasti kalau setiap sholat apa? Neteskan air mata. Dimana aja kita, Pak ya, berdoa, emang pengennya untuk apa? Untuk anak. Nyari duit juga untuk anak. Makanya Pak Ihsan Kamil jangan pernah ditinggal nih doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim, Pak, selalu berdoa, Rabbana habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim, Pak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniai saya anak yang soleh. Pada waktu itu, Pak, Nabi Ibrahim belum punya anak. Coba, Pak, Nabi Ibrahim itu punya anak usianya sekitar 80 tahun. Baru punya anak. Dan Nabi Ibrahim enggak pernah berhenti. Terus berdoa. Istrinya Sarah, Pak, sudah pada beruban. Nabi Ibrahim sudah beruban. Sampai Sarah dinyatakan mandul. Kalau kata kita mah frustasi deh, Pak ya. Ya udah nggak men deh ya. Ya kan? Udah mandul, tapi tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai, Pak, Sarah itu melihat Nabi Ibrahim sudah tua, sudah beruban, belum punya anak, bingung siapa nanti yang akan melanjutkan estafet perjuangan kenabian. Kata Sarah, Ibrahim, noh, saya punya budak namanya Hajar, nikahin. Enak gak tuh, Pak? Wah, ya kan? Punya bini, disuruh apa tuh? Nikahin, Pak ya. Akhirnya nikah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Tidak lama, alhamdulillah, anak yang dinanti lahir Ismail. Tapi Ibrahim enggak berhenti di situ, Pak. Diuji oleh Allah. Sedang bagus-bagusnya, sedang senang-senangnya disuruh sembelih sama Allah. Disuruh sembelih, Pak ya. Berkat ketaatan Nabi Ibrahim, kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah, maka ketika Nabi Ismail mau disembelih, lehernya sudah ditanggalkan di atas gunung, Pak. Datang Jibril alaihissalam. Bukan hanya menukar Ismail dengan kibas, dengan kambing yang besar, tapi Jibril itu datang menghampiri Nabi Ibrahim, mengabarkan, Ibrahim,
istri kamu Sarah hamil saat Nabi Ismail mau disembelih. Nah, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Makanya Ismail lahir dari Hajar, kemudian Sarah lahir namanya Ishak. Nah, ini adalah sebuah doa. Makanya Bapak Ihsan Kamil terus berdoa, Pak ya. Apalagi zaman sekarang, Pak, udah susah, Pak. Ya, anak susah karena lingkungan begitu, Pak ya. Emang zaman dulu kagak ada HP, adanya TV doang, TVRI doang, Pak ya. Itu gak rumahnya tertentu yang punya TV. Apalagi kalau kita ngeliat berita, Pak ya, sama kongko, ya udah kagak demen pisan, Pak ya. Sekarang bukan hanya TV, Pak. Cobaannya HP udah di kantong, mereka di kamar, kita nggak tahu apa yang mereka lihat. Ya, kalau bukan kita sebagai orang tua dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang pertama buat Pak Ihsan Kamil, Pak ya. Pesan yang kedua, Pak Ihsan Kamil, pesan Nabi, adibu auladakum ala salasi khisal. Ajarkan anak-anak kamu 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyikum. Suruh ajarin anak kamu itu cinta, kenal dengan nabi kamu. Nah ya, dulu mah kita masih MI itu, Pak, ngapal nabi yang 25, Pak ya. Ngapal malaikat yang 10, nggak tahu anak sekarang apa. Ya. Jadi itu perintah Allah. Ajarkan anak-anak kamu cinta kepada Rasul, kepada Nabi. Supaya apa, Bapak sekalian? Karena ketika anak kita cinta dengan Nabi, udah otomatis sejarah, kegiatan, apa yang dilakukan Nabi akan ditiru. Jangan sampai salah dengan idola, Pak ya. Ya. Kalau anak kita, Pak, mengidolakan Rasulullah sebagai idolanya, udah pasti benar. Kalau anak kita idolanya Nabi Muhammad, udah pasti tidak salah. Karena Nabi Muhammad orang yang paling sempurna. Nabi Muhammad orang yang nggak pernah dosa. Nabi Muhammad orang yang nggak pernah berbuat maksiat. Nabi Muhammad orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka bagaimana anak-anak kita idolanya adalah Rasulullah. Nah, kalau anak kita, Pak ya, kita dah mengidolakan selain Nabi Muhammad, Pak ya, udah pasti salah. Idola sama Rizky Bilar, Pak ya, umpamanya, Pak ya. Manusia biasa, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak kekurangannya. Orang itu nanti di akhirat, Pak, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diidolakan. Maka kalau idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah pasti benar. Maka bagaimana nih anak-anak kita cinta dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang, Pak, zamannya maulid nih ya. Kan setiap tahun kita berarti disuguhkan, Pak, sosok Rasulullah ini seperti ini. Ya, sosok Nabi ini seperti ini. Nabi dengan anak, dengan istrinya seperti apa? Nabi ketika disakiti orang dengan orang lain seperti apa sikapnya? Nah, ini banyak akhlak-akhlak Rasulullah yang harus kita tiru. Kalau anak kita, apa? Dari awal sudah kita ajarkan cinta kepada hubbu nabiyikum. Ya. Yang kedua kata Nabi, hubbu ali baitih. Bukan hanya kepada Rasulullah, Pak, tapi cintai juga apa? Keluarganya. Ya. Istri Nabi sebagai ummul mukminin, Maya. Itu seperti apa? Seorang istri yang soleh. Kadang-kadang, Pak, mencetak istri yang soleh juga berat, Pak. Iya. Berapa banyak suami kata orang kalah sama bini, begitu, Pak ya.
Ya. Kemudian berapa banyak suami dengerin apa kata bininya doang, begitu Pak. Berapa banyak suami kurang sayang sama emaknya Pak, karena takut sama apa? Sama bininya Pak. Jadi bini-bini yang kayak gitu Pak, suruh belajar. Tuh, lihat keluarganya Nabi. Istri Nabi seperti apa Pak? Pernah Pak dulu Aisyah Pak dituduh selingkuh. Ya, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Salah satu saksi Aisyah itu menjadi wanita soleha adalah istri Nabi Saudah. Ya, istri Nabi sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah Saudah. Coba kalau kita Pak, istri kita sama madunya pas banget nih, madunya salah. Wah, istrinya udah marah-marah Pak ya. Makanya Pak, yang kayak gitu udah kagak jangan dipertahankan, begitu Pak ya. Tapi Saudah Pak menjadi saksi, ya Rasulullah saya bersaksi Aisyah itu benar. Ketika Aisyah dituduh selingkuh pada waktu itu. Nah ini pada Pak Ihsan Kamil Pak ya, saya katakan tadi memang berat Pak. Orang sekarang punya anak lanang berat Pak ya. Punya anak perempuan juga jauh lebih apa? Lebih berat. Makanya salah satu Pak kita bisa dibantu ya, ditolong adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga kata Nabi, ajari anak-anak kamu hubbu tilawatil Quran. Nih Pak ya, cinta kepada membaca Al-Quran. Ya, orang sekarang Pak ya udah nggak ada yang mau anak-anak ngaji ngeroyok ke rumah guru. Jarang Pak, udah jarang. Kita nggak tahu nanti 10 tahun ke depan Pak ya. Jadi membaca Al-Quran ini adalah perintah Rasulullah supaya anak-anak kita dibekali bisa membaca Al-Quran. Kalau perlu mak biarin dah, gua mak dulu susah belajar Quran, kagak bisa-bisa orang tua Pak ya. Lu mak anak jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa Rasulullah Pak pesan begini? Karena Al-Quran ini yang dibaca pada saat sholat. Kalau Qurannya beres, sholatnya beres. Kalau sholatnya beres, pasti amal yang lain ikut beres. Begitu Pak ya. Makanya Pak Ihsan Kamil Pak ya. Jadi kunci kalau anaknya pengen beres, maka salah satunya adalah apa? Baca Quran, sholat Pak ya, sholat. Jangan sampai diapain tuh? Ditinggal. Makanya kata Allah, wasta'inu bisabri was sholat. Minta tolonglah dengan kesabaran, minta tolonglah dengan sholat Pak ya. Karena ketika kita sholat selesai Pak, semua akan ikut baik. Kadang-kadang Pak ya, orang sekarang punya masalah, curhatnya di media sosial Pak. Curhat sama teman, curhat sama tetangga Pak ya. Curhat yang paling rahasia dan curhat yang pasti Allah kasih jalan keluar, yaitu curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pak ya. Makanya kita dalam sholat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, meminta bantuan Pak ya. Namanya orang hidup apa ya, pasti punya apa? Kesulitan, punya kesusahan Pak ya, pasti. Makanya ketika susah ingat Allah, ketika senang juga ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak Rasulullah sampai pesan begitu? Karena ujung-ujungnya Pak, kalau kita mati Pak ya, yang bisa mengirimi kita pahala, yang bisa menghapus dosa-dosa kita ketika kita sudah berada di alam kubur, kata Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas. Salah satunya waladun saleh yad'u lahu. Tuh Pak, ujung-ujungnya begitu tuh. Jadi bagaimana ketika kita mati, kita masih dikirimi doa oleh anak-anak kita yang kita tinggalkan. Jangan sampai nauzubillah Pak ya,
kita mati, boro-boro anak kita datang ziarah ke kuburan kita, Pak. Habis sholat aja lupa, kagak pernah doain kita. Baik, pengennya mah kita setiap habis sholat Al-Fatihah buat emaknya, buat bapaknya. Ini kalau dari awal sudah kita isi botol yang kosong ini dengan yang baik-baik. Makanya malam hari ini Pak ya, kita diundang dalam rangka mendoakan supaya Bapak Ihsan Kamil anaknya menjadi solehah, terus zuriyah selanjutnya menjadi zuriyah thayyibah, zuriyah qurrata ayun. Mudah-mudahan kita juga yang pada punya anak Pak ya, semuanya ya, pengennya apa tuh? Semua anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Dan saya katakan tadi, mencetak anak yang soleh dan solehah kudu apa? Kerja keras. Kudu kerja keras, ya, keras dekat sama Allah, Pak ya. Keras juga usaha cari makan yang halal, Pak ya. Keras juga dalam kita membekali pendidikan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mewarisi anaknya wala dirhama wala dinar, Pak ya. Tanpa dibekali dirham, dinar, kekayaan, enggak. Tapi anaknya dibekali apa tuh? Ilmu pengetahuan. Apalagi ke depan Pak, ya. Dulu 14 abad lalu Pak ya, kita sudah tahu tuh Pak. Kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Gitu Pak, itu surah apa tuh? Yasin, tadi dibaca tuh ya. Itu kan ayat Pak, turun 14 abad yang lalu. Kata Allah, satu hari nanti kami akan tutup mulut mereka. Mulut orang Pak, mulut kita. Tapi tangan-tangan mereka akan berbicara. Kita belum paham Pak. Ilokan tangan itu pakai apa? Ngomong. Tangan ngomong tuh gimana tangan ngomong Pak ya? Sekarang Pak, ayat ini sudah sangat terjawab. Bapak tiap hari banyakan ngomong mulutnya apa tangannya? Pak ya, banyakan ngomong apa? Tangannya. Jadi yang menggibah itu bukan hanya mulut, tapi yang menggibah itu tangan-tangan kita. Makanya kata Allah, wa yukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka nanti akan berbicara. Dulu kita kurang tapi paham itu Pak. Gimana tangan tuh ngomongnya? Sekarang tiap hari Pak ya. Tangan kita apa tuh? Ngomong. Ada ini dapat share lagi begitu Pak ya. Ya kan? Ada ngatain orang, bikin status Pak ya. Gibah melalui apa tuh? Tangan-tangan kita. Makanya tangan itu sekarang bisa apa tuh? Ngomong. Bisa gibah Pak. Bisa ngomongin orang. Ya. Bisa juga mengadu domba orang. Nah ini kan butuh Pak ya, pemahaman buat kita semua. Mudah-mudahan tangan kita bisa nge-share yang baik-baik sehingga itu dapat pahala Pak. Begitu Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus buat Bapak Ihsan Kamil dan istri, semoga Allah jadikan orang tua yang terbaik buat putra-putrinya. Dan juga kita niatkan Fatihah ini khusus buat Ananda Alisa yang hari ini diakikahkan Pak ya. Mudah-mudahan gadaiannya selesai dan terus menjadi putri yang solehah, putri yang pinter, yang cerdas Pak ya. Kemudian juga yang punya keterampilan Pak ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak hadirin sekalian, sekaligus saya mohon pamit Pak ya. Mohon maaf Bapak. Ya. Karena memang ya begitu dah. Sekarang di Jumalang udah krisis Pak ya.
Iya, kemarin juga saya ditelepon suruh ngisi maulid di Ciputat. Saya bilang saya kagak bisa, malam minggu udah 3, saya kata gitu. Siapa kayak katanya guru cariin gitu ya. Hari orang Jumalang bingung juga Pak ya. Katanya bahwa hari itu biasanya guru Masila mau walimah Pak ya. Waktu itu cari penceramah yang dari Jumalang juga, mintanya Jumalang juga Pak. Rada-rada susah Pak ya. Karena kita mohon doanya Pak, guru-guru kita yang masih tersisa-sisa Pak ya. Terus bisa diberikan kesehatan, terus bisa menyebarkan dakwahnya, terus juga generasi-generasi yang berikutnya biar cepetan bermunculan Pak, biar ada pengganti-penggantinya Pak ya. Antara guru dengan kebutuhan Pak, banyakkan kebutuhannya ya, nggak seimbang begitu Pak ya. Kalau Jumat itu sama gitu Pak, Jumat ayo telepon ini kagak ada, masjid ini kagak ada, masjid ini kagak ada ya gitu ya. Nah karena itu mohon doanya Pak, dan sekaligus saya mohon maaf, mohon pamit. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.